Voyager 2 kembali menjalin kontak setelah setahun berlalu dalam keheningan. Halo, hari ini kita akan menjelajahi misi Voyager yang sangat menarik. Apakah Anda mengenal perjalanan antariksa ini? Ia telah menjadi salah satu ekspedisi paling ikonik dalam sejarah, dirancang oleh NASA beberapa dekade lalu. Video kami memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjelaskan apa itu misi Voyager dan peran revolusionernya dalam penaklukan antariksa. Kedua, kami bermaksud meluruskan beberapa kesalahpahaman yang muncul tentang misi ini. Khususnya, kami akan menjelaskan makna sebenarnya ketika dikatakan bahwa NASA sempat kehilangan kontak dengan Voyager. Komitmen kami adalah menyajikan informasi yang akurat karena sains tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada data nyata dan interpretasi yang tepat. Ikuti video ini dan temukan bagaimana umat manusia menunjukkan kompetensi yang luar biasa dalam eksplorasi kosmik. Dan pada akhirnya, kita tidak benar-benar kehilangan komunikasi dengan Voyager 2 selama setahun penuh. Pada tahun 1970-an, NASA memiliki visi yang berani, mengirim pesawat melampaui tata surya menuju ruang antar bintang. Ini seperti mengatakan, kita akan pergi ke tempat yang belum pernah dicapai oleh benda buatan manusia sebelumnya. Ambisi ini lahir pada musim panas 1995, ketika perhitungan cermat menunjukkan bahwa mungkin untuk meluncurkan sebuah probe pada akhir dekade itu untuk mengunjungi 4 raksasa gas, menggunakan gravitasi setiap planet sebagai pendorong untuk mencapai planet berikutnya. Kesejajaran langit ini sangat langka, dikenal sebagai jendela peluncuran yang hanya terjadi setiap 176 tahun sekali. Ini adalah kesempatan unik yang menuntut tindakan segera. Pada Juli 1972, proyek ini dimulai, awalnya dinamai misi Mariner, tetapi kemudian diubah namanya menjadi Voyager oleh NASA. Proyek awal misi ini relatif sederhana. Ide awalnya adalah melakukan perjalanan panjang melintasi tata surya, mengunjungi Jupiter dan Saturnus sebelum melanjutkan ke ruang antar bintang. Kedua pesawat ruang angkasa Voyager, mereka memilih dua, diluncurkan pada Agustus dan September 1977 dari Pusat Antariksa Kennedy milik NASA. Ada sesuatu yang menarik dalam hubungan antara penamaan wahana dan tanggal peluncurannya. Yang pertama diluncurkan secara kronologis adalah Voyager 2. Dinamai demikian karena meskipun berangkat lebih dulu, rutenya dirancang untuk mencapai Jupiter dan Saturnus setelah Voyager 1 pada September 1977. Sehari setelah peluncurannya, Voyager 1 menghadiahkan kita gambar bumi dan bulan yang diambil dari perspektifnya yang unik. Pada November 1980, giliran Saturnus. Voyager 1 melakukan pendekatan terdekatnya ke bulan terbesar Saturnus, Titan, dan planet itu sendiri, memberikan gambar yang menakjubkan serta data ilmiah yang berharga. Namun, aspek paling menarik dari pertemuan ini adalah identifikasi 3 bulannya, Atlas, Prometheus, dan Pandora. Penemuan ini memperluas pengetahuan kita tentang atmosfer dan komposisi satelit-satelit tersebut. Voyager 2 mencapai Saturnus setahun kemudian, dan pada Januari 1986 sampai di Uranus. Ini adalah pertama kalinya planet ketujuh di tata surya dengan warna birunya yang memesona, diamati dari dekat. Selama pendekatan, gambar-gambar mengungkap keberadaan 11 bulan baru. Semuanya diberi nama yang indah, seperti Juliet, Ophelia, dan Bianca. Voyager 2 juga menjadi yang pertama merekam cincin tipis Uranus dan mengukur suhu dinginnya yang mencapai 353,5 Kelvin, menjadikannya planet terdingin di sistem kita. Namun, memantau pertemuan ini dari bumi merupakan tantangan teknis yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin jauh pesawat ruang angkasa menjauh dari bumi, sinyalnya menjadi semakin lemah, menyulitkan kemampuan kita untuk mendeteksinya saat diperlukan. Jaringan luar angkasa NASA, yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan kendaraan di luar orbit bulan, bersatu untuk meningkatkan penerimaan sinyal radio lemah dari jarak yang sangat jauh, dan seperti yang diharapkan, mereka berhasil. Pada Agustus 1987, NASA memperluas kemampuan pendengarannya dengan menggantikan antena yang lebih kecil dengan versi yang lebih besar di 3 kompleks komunikasinya, Goldstone, Madrid, dan Canberra. Peningkatan ini meningkatkan resolusi kami dan datang tepat pada waktunya, karena Voyager akan segera mengirimkan data penting dari Neptunus. Ketika wahana tersebut mencapai sekitar 4 miliar mil dari matahari, ia merekam gambar terakhir dari misi bersejarahnya. Foto-foto ini mencakup Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, membentuk potret keluarga yang terkenal dari
tata surya kita. Di antara planet-planet tersebut, bumi tampak sebagai titik biru pucat, deskripsi yang diabadikan oleh Carl Sagan. Seperti yang telah disebutkan, ini adalah rekaman visual terakhir dari Voyager karena para insinyur mematikan kamera Voyager 1. Keputusan ini bertujuan untuk menghemat energi bagi instrumen lain yang akan terus mengumpulkan data penting tentang angin matahari dan medium antar bintang, karena pesawat ruang angkasa itu akan segera meninggalkan sistem planet kita. Pada tahun 2004, Voyager 1 melintasi termination shock, memasuki heliosheath, lapisan luar gelembung magnetik yang diciptakan matahari di sekitarnya dan planet-planet. 7 tahun kemudian, pada tahun 2007, Voyager 2 mengulangi pencapaian ini. Akhirnya pada tahun 2012 dan 2018, kedua wahana melampaui heliopause, memasuki ruang antar bintang. Hadirin sekalian, pencapaian ini merupakan pertama kalinya sebuah objek buatan manusia melintasi batas ruang antara bintang-bintang. Bisakah Anda bayangkan, pencapaian ini membuat pendaratan di bulan terasa seperti sekadar jalan-jalan ke pasar. Wahana antariksa ini dibuat dengan teknologi dari tahun 1970-an dan prosesor paling canggihnya tidak mencapai 1 megabyte. Voyager 2 sangatlah primitif jika dibandingkan dengan perangkat saat ini. Ambil ponsel Anda misalnya, jauh lebih canggih. Meski begitu, V2 telah menempuh 11 miliar mil, dikendalikan dari bumi selama 43 dari 44 tahun, menangkap gambar dan mengumpulkan data, yang kemudian dikirim kembali kepada kita. Sekarang mari kita ke inti masalahnya. Pada tahun 2020, Voyager 2 menghadapi beberapa kesulitan. Kasus ini menjadi berita global, menimbulkan kekhawatiran. Pada tanggal 25 Januari, wahana yang sudah menjelajahi ruang antar bintang sejak November 2018 gagal melakukan rotasi yang telah diprogram. Hal ini menyebabkan dua sistem tetap aktif lebih lama dari yang diperlukan, menghabiskan begitu banyak energi, sehingga wahana tersebut mematikan instrumen ilmiahnya secara otomatis. Hanya itu saja. Tidak terlalu mengejutkan, mengingat kita berbicara tentang mesin yang telah menjelajahi kosmos selama 43 tahun. Objek buatan manusia terjauh yang pernah diluncurkan. Terkadang sesuatu gagal, akan aneh jika tidak terjadi. Namun, untungnya, tim misi tahu bagaimana harus bertindak dalam situasi seperti ini. Meskipun butuh waktu 1,5 hari untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 di posisinya saat ini, mereka mengirim perintah untuk mengembalikan operasi normal, dan semuanya kembali berjalan lancar. Masalah selesai? Akhir cerita? Tidak juga, karena kemudian mulai beredar kabar bahwa masih ada yang salah dengan Voyager 2. Pada praktiknya, mulai Maret 2020, para insinyur kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan wahana tersebut, dan disinilah kita sekarang. Tapi apa artinya tepatnya tidak bisa berkomunikasi dengan wahana? Selain itu, penting untuk menjelaskan bahwa situasi ini tidak disebabkan oleh kerusakan pada probe. Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan akan pembaruan dan perawatan membuat NASA harus menonaktifkan sementara komponen penting dari peralatan antariksa lama yang bertugas mengirimkan pesan melintasi tata surya. Penghentian ini menjadi diperlukan karena banyaknya misi baru ke Mars yang dijadwalkan berangkat dari bumi pada musim panas 2020. Namun, jeda yang tidak disengaja ini juga mengungkap fakta krusial. Jaringan antariksa dalam, Deep Space Network, infrastruktur vital yang digunakan NASA dan badan antariksa lainnya, semakin usang dan memerlukan modernisasi yang mahal. Tapi mengapa ini terjadi? Jawabannya sederhana. Jika kita memperluas perspektif, ini bukan hanya tentang probe Voyager 1 dan 2. Pernahkah Anda berpikir berapa banyak pesawat antariksa yang perlu NASA komunikasikan secara bersamaan? Ini benar-benar sebuah armada pesawat antariksa. Komunikasi antariksa antar bintang ini memerlukan sistem transmisi radio terkuat di planet ini. Beruntung, NASA memiliki pusat komunikasi sendiri, Jaringan Antariksa Dalam atau DSN. Jaringan ini merupakan salah satu aset paling berharga dalam eksplorasi kosmos. Sistemnya mencakup satu fasilitas di Amerika Serikat, Goldstone, California, dan dua fasilitas internasional di Canberra, Australia, serta Madrid, Spanyol. Beroperasi terus-menerus selama 57 tahun. Tanpanya mustahil untuk menjaga kontak dengan pesawat apapun yang menjelajah melampaui orbit bulan. Penggunaannya tidak terbatas pada NASA. Jaringan ini juga melayani Badan Antariksa Eropa dan program antariksa Jepang, India, bahkan Uni Emirat Arab. Setiap kompleks di darat memiliki 3 antena berukuran 34 meter dan 1 antena raksasa 70 meter. Sistem ini bergantian menggunakan antena-antena tersebut sesuai posisi relatif pesawat antariksa terhadap bumi. Dalam kasus spesifik Voyager 2, karena lintasannya, ia hanya dapat berkomunikasi dengan satu antena di jaringan ini. Struktur raksasa 70 meter di Canberra bernama DSS-43, dan antena inilah yang harus ditingkatkan untuk mendukung misi-misi baru ke Mars
Mars, sehingga mengharuskan pemadaman dan pembongkaran sementara. Namun, semua ini sepenuhnya terkendali dan merupakan risiko yang perlu kami ambil. Kami benar-benar memahami situasinya. Voyager 2 masih bisa berkomunikasi dengan kami. Sinyalnya sampai ke kita, memungkinkan pengumpulan data. Satu-satunya kendala adalah, jika sesuatu gagal lagi, kami tidak bisa melakukan intervensi karena komunikasi dengan pesawat ruang angkasa terputus. Inilah tantangan sesungguhnya. Beberapa berita seperti bisa Anda bayangkan, keliru dan menimbulkan kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi, terutama karena Voyager 2 dianggap sebagai veteran di luar angkasa. Kehilangan kontak dengannya, meski sementara, merupakan risiko besar. Untungnya, pada Februari 2021, antenanya kembali sejajar sempurna, dan kami menyambungkan kembali hubungan dengan wahana tersebut. Untuk mengakhiri video ini, kami ingin berbagi beberapa data menarik tentang misi Voyager. Misi ini menjadi perintis dalam berbagai hal. Pertama kali menembus heliosfer dan memasuki ruang antar bintang. Selain itu, ia mengungkap cincin tipis di sekitar Jupiter, serta 2 bulan yang sebelumnya tidak diketahui, Thibae dan Metis. Di Saturnus, Voyager 1 menemukan cincin G. Baik Voyager 1 maupun saudaranya, Voyager 2, memegang rekor sebagai pesawat ruang angkasa dengan operasional terlama dalam sejarah manusia. Dan yang tak kalah penting, satu detail unik. Voyager 1 membawa replika Golden Record, pesan dari bumi untuk alam semesta. Di dalamnya, terdapat salam dalam 55 bahasa dan seleksi musik mulai dari Johnny B. Good oleh Chuck Berry hingga karya klasik Beethoven. Ini membuktikan bahwa kita, manusia, adalah penjelajah ulung dan memiliki selera musik yang baik. Sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Apa pendapat Anda tentang misi Voyager? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di channel ini.